Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kolaborasi dan inovasi mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Purbojati. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila di bidang sosial. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Fernanda Zumrotul, Prodi PGSD dengan NIM 2201064458. Eka Citra Wulandari, Prodi PGSD dengan NIM 2201064474. Susi Laksmita Pratiwi, Prodi Sastra Inggris dengan NIM 2202015447. Yang keempat, Ramanda Reza Abirawa, Sastra Inggris 2202015448. Dan Habib Ilyas Hanafi, Prodi Sastra Inggris dengan NIM 2202015449. Teman-teman pasti tidak asingkan dengan kata Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yakni panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila memiliki 5 sila yang merupakan rumusan dan pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sila-sila yang ada pada Pancasila. Sila pertama disimbolkan dengan bintang, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua disimbolkan dengan rantai emas, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya sila ketiga, yakni persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin. Yang keempat, disimbolkan dengan kepala banteng, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila terakhir, disimbolkan dengan padi dan kapas, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu implementasi sila ke-1. Sila pertama pada Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pengimplementasian Pancasila sangat perlu, apalagi dalam bidang sosial. Berikut adalah beberapa contoh implementasi sila-sila pertama dalam bidang sosial. Yang pertama yakni saling menghormati antar umat beragama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Tentunya terdapat beberapa perbedaan agama di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat. Pengimplementasian nilai sila pertama dalam bidang sosial yang kedua, yakni tidak mengganggu teman saat beribadah. Hanya karena kita berbeda agama dengan teman kita, bukan berarti kita harus mengganggu mereka saat beribadah. Salah satu implementasi sila pertama dalam bidang sosial, yakni dengan tidak mengganggu teman kita saat beribadah. Pengimplementasian yang ketiga, yaitu tidak memaksakan kepercayaan pada orang lain. Dalam sila pertama, menekankan setiap warga berhak untuk memilih agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Jadi, sebagai warga, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti aliran kepercayaan kita karena sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Implementasi sila kedua. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat relevan dan penting di bidang sosial. Beberapa contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga dan menghargai HAM. Implementasi sila kedua Pancasila di bidang sosial adalah dengan menjaga dan menghargai hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua adalah menjalin persaudaraan dan persatuan. Implementasi sila kedua Pancasila dapat dilakukan dengan cara aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga adalah menghindari diskriminasi dan prejudice. Sila kedua Pancasila juga menolak segala bentuk diskriminasi dan prejudice yang merugikan kemanusiaan. Implementasi sila kedua Pancasila di bidang sosial adalah dengan menghindari segala bentuk diskriminasi seperti diskriminasi ras, agama, gender, dan sebagainya. Implementasi sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia sangat penting dan dibutuhkan di bidang sosial karena tanpa persatuan kita akan sulit untuk meraih suatu tujuan. Contoh pengalaman sila ketiga Pancasila adalah sebagai berikut.
bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya adalah beberapa hari yang lalu, banyak sekali perkumpulan mahasiswa yang bergabung dan bersatu untuk melakukan demonstrasi. Hal ini dimaksudkan agar suara yang mereka serukan terdengar dan sampai kepada pemerintah Indonesia, terutama DPR RI. Aksi perkumpulan mahasiswa ini adalah sebagai bentuk penolakan dan tuntutan untuk menghapus Perpu Cipta Kerja yang dimana menurut para mahasiswa Perpu ini dapat merugikan pelaku usaha UMKM. Selanjutnya, implementasi sila keempat. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sangat relevan dan penting di bidang sosial. Beberapa pengamalan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Contoh implementasi sila keempat: memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakan sedikit pun. Selalu bersikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga. Lalu ada gotong royong. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah sehingga setiap individu berhak mendapatkan perlakuan musyawarah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Implementasi sila keempat Pancasila di bidang sosial yang sering ditemukan adalah dengan melakukan gotong royong. Selanjutnya, pengambilan keputusan secara musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara bersama. Praktik musyawarah sering kita lakukan ketika pemilu yang diselenggarakan pemerintah dengan berlandaskan sifat luber, jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Implementasi sila kelima. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sangat penting dalam bidang sosial. Berikut contoh bentuk implementasi sila kelima Pancasila. Yang pertama, memperhatikan kesetaraan sosial. Kita harus memperlakukan semua orang dengan adil dan sama tanpa membedakan latar belakang atau status sosial mereka, di mana mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda serta tidak memandang rendah ataupun menghina. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Demi memperkuat solidaritas sosial kita terhadap masyarakat sekitar, kita dapat berperan aktif pada kegiatan sosial seperti menjadi relawan di lembaga sosial, memberikan sosialisasi, pelatihan ataupun penyuluhan, dan mengikuti program-program sosial yang diselenggarakan pemerintah ataupun swadaya masyarakat. Di sini saya mempunyai contoh kegiatan pelatihan yang dilakukan bersama komunitas saya seperti gambar yang pertama, pelatihan melukis untuk anak-anak SD, dan gambar yang kedua, pelatihan membuat batik jumput bersama ibu-ibu PKK. Dan yang terakhir, kontribusi aktif dalam demokrasi. Kita bisa mendorong masyarakat aktif dalam demokrasi dengan cara memilih pemimpin yang jujur dan berintegritas, serta memperjuangkan hak-hak kita melalui jalur yang sah dan demokratis. Ini membantu memastikan bahwa suara rakyat didengar dan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Contoh pada pemilihan umum, kita diwajibkan untuk memilih yang memungkinkan warga negara memilih pemimpin mereka secara langsung, serta pemilihan umum yang adil dan terbuka memungkinkan semua orang memiliki suara dan memilih calon yang mereka inginkan.